Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan tema kita, terobosan. Ini sudah yang ketiga ya. Kemarin kita sudah sampai kepada Abraham, tapi coba saya ulang dulu definisinya terobosan itu apa. Ini karena ada istilah di dalam bahasa Ibrani, parat kata kerja itu breakthrough ya, terobosan. Dan ini memang tidak banyak istilah ini muncul, bahkan di Perjanjian Baru tuh tidak ada ya padanannya, tapi konsepnya tetap ada ya konsepnya. Nah, mari kita melihat dulu ini ceritanya begini. Karena Peres itu yang dilahirkan Tamar itu melahirkan anak kembar. Itu Zerah yang abang itu sebenarnya harusnya abangnya, sulungnya, karena dia tangannya keluar dulu, sudah diikat sama bidan bahwa dialah yang sulung, tapi tiba-tiba itu si Zerah tarik tangannya lagi dan si Peres itu nembus, sehingga dialah yang mendapatkan hak kesulungan ya, keturunannya ya. Sehingga kita lihat baik dalam kitab Rut maupun Nehemia 11 ayat 6 itu keturunan Peres disebut ya, dan dia keturunan itu banyak orang gagah perkasa dari keturunannya. Kemudian Daud itu di Baal Perasim, itu cerita ketika dia berperang sama orang Palestina, 2 Samuel 5, dia bilang Tuhanlah yang menerobos ya musuhku seperti air menerobos. Jadi dari cerita ini kita bisa memahami konsep terobosan itu artinya sesuatu yang Tuhan sendiri lakukan melalui orang-orang pilihannya ya. Jadi terobosan itu kita harus catat, itu Tuhan yang melakukannya. Kemudian kita sudah kaitkan konsep ini dengan dispensasi ekonomia itu ya. Ketika kita tahu dispensasi itu ada dispensasi Adam, ada dispensasi Nuh, ada dispensasi Abraham, ada dispensasi Musa. Kemudian ada setelah Yesus mati bangkit itu ada dispensasi gereja pemenang atau para pemenang. Kemudian ada setelah manifestasi putra Bapa itu ada lagi dispensasi kerajaan ya, atau milenium biasa orang bilang. Dan terakhir dispensasi kegenapan waktu yang dikatakan dalam Efesus 1 ayat 10. Nah, kita sudah melihat bahwa tiap dispensasi itu selalu terjadi kemerosotan. Makin gelap, makin gelap, makin gelap gitu loh ya. Dan kemudian timbullah terobosan itu yang Tuhan buat ya melalui hambanya. Kita sudah bahas keturunan Adam, yang karena dia ya itu Kain itu memang dia seorang yang ya dari si jahat lah ya. Dia bunuh Habel, Tuhan bikin lagi Set. Kemudian keturunan Set ini akhirnya dengan keturunan Kain itu campur baur dan manusia menjadi semakin jahat. Kemudian Tuhan mau melakukan terobosan, yaitu melalui pelayanan Nuh ya. Satu pelayanan yang menghakimi bumi agar bumi mengenal kebenaran ya. Dia kita tahu ceritanya hanya 8 keturunan Adam semuanya dihapus ya. Dan diganti dengan 8 orang, Nuh dan istrinya dan 3 anaknya serta istrinya. Kemudian kita tahu ceritanya lagi Nuh ini kemudian bermasalah lagi, dia mabuk di kemahnya dan si Ham ini melihat ketelanjangan ayahnya, dia dikutuk. Akhirnya si Ham ini punya anak namanya Kusi punya anak namanya Nimrod. Inilah orang pertama yang memberontak, kita tahu itu, dengan membangun kerajaan sendiri dengan tujuan mencari nama ya. Dia tidak mau dia meninggikan nama Tuhan, tapi dia mencari nama bagi dirinya. Nah, kemudian supaya dia orang katanya jangan berserak, ya artinya jangan menjauh dari dia. Jadi semuanya berkumpullah sekitar Nimrod itu. Bangun kerajaan sendiri, kira-kira begitulah ya. Nah, kemudian Tuhan menghancurkan, mau melakukan terobosan melalui Abraham. Dengan cara bagaimana? Dibikin dulu bahasanya itu kacau itu. Kerajaan Nimrod sehingga mereka tidak saling bisa ngerti. Pecahlah kerajaan ini ya. Pecah kerajaannya ini menjadi banyak kerajaan, masing-masing banyak bahasa ya, masing-masing kerajaan itu ada bahasanya sendiri. Itu ada sukunya ya. Kemudian ada ilahnya.
Kalau Babel sendiri itu ilahnya itu dewa Bel. Kemudian salah satu kita tahu pecahan Nimrod ini adalah kerajaan yang Ur-Kasdim itu, yang dewanya dewa bulan. Itulah bapaknya Abraham itu Terah, menyembah dewa bulan. Kemudian Tuhan melakukan terobosan yang saya menyebutnya kingdom breakthrough. Terobosan kerajaan. Karena apa? Karena melalui Abraham, Tuhan mau mendirikan kerajaan Mesias di bumi ini. Kerajaan sorga di bumi ya, karena kerajaan Mesias itu adalah kerajaan sorga yang ditegakkan di bumi ini. Jadi ketika Abraham ini dijanjikan ya, olehmu dan keturunanmu seluruh kaum di muka bumi akan diberkati ya, melalui keturunan itu, yaitu Yesus itu ya, karena istilah keturunan itu kitab Galatia bilang tunggal, yaitu Yesus Kristus ya, bukan Israel. Walaupun nanti Israel ada bagiannya. Jadi setelah Abraham berjalan ya, punya anak Ishak, Yakub, akhirnya menjadi Israel. Kemudian jatuhlah Israel ke dalam perbudakan di Mesir ya. Ceritanya itu panjang itu mengenai Yusuf itu, tapi ya kita yang jelas intinya setelah Abraham itu dapat janji tanah perjanjian, tak tahu keturunannya malah diperbudak di Mesir oleh Firaun. Ini kejatuhan ini ya. Kemerosotan ya, dan Tuhan lakukan terobosan lagi melalui Musa. Itulah jadi sudah ada, karena kita mau bicara nih dispensasi Musa ya, habis Musa nanti baru kita Yesus Kristus itu. Nah, jadi melalui Musa ini Tuhan melakukan terobosan, mengeluarkan umatnya dari rumah perbudakan Firaun ya. Ini perlu kita tahu dulu ya. Setelah Abraham itu, Ishak, Yakub itu terus makin cerita, akhirnya jatuhlah orang Israel dalam perbudakan. Itu kemerosotan, gelap lah udah. Ya Israel udah diperbudak itu 430 tahun. Itu perbudakan luar biasa itu. Ya dibikin dia kerja keras, nggak bisa beribadah di Mesir itu ya. Dibikin sibuk sama Firaun itu ya. Kemudian datanglah Musa melakukan terobosan. Bagaimana ceritanya ini Musa ini? Dia bawa Israel ke Gunung Sinai untuk mengadakan perjanjian di situ. Sayangnya di sinilah ya, belum apa-apa udah jatuh lagi Israel. Jadi ceritanya nih Musa naik di atas gunung 40 hari 40 malam, dia menerima loh perjanjian itu, bertuliskan 2 loh itu ya, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain dia dan sebagainya. Tapi sebelumnya Tuhan sudah janjikan 3 hal kepada bangsa Israel. Mereka akan jadi bangsa pilihan umat kesayangan Tuhan, mereka akan jadi bangsa yang kudus, mereka akan menjadi bangsa imamat rajani ya, imam-imam dan raja-raja. Artinya bangsa Israel akan menjadi perantara, membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan dan membawa Tuhan kepada bangsa-bangsa. Jadi ini luar biasa terobosan yang lewat Musa ini, luar biasa sekali ya. Dari bangsa yang walaupun dia memang umat pilihan Tuhan, tapi kan diperbudak. Israel itu tidak bisa buat apa-apa di Mesir. Tuhan melakukan terobosan melalui Musa ya, dengan bawa itu ke Gunung Sinai, adakan perjanjian. Dahsyat juga perjanjian itu ya. Tuhan juga bikin banyak mujizat, 10 mujizat di Mesir ya. Belum lagi yang di tengah jalan itu. Kasih mana 40 tahun kasih mana dari roti dari sorga ya, air dan sebagainya. Sayangnya Israel ketika Musa 40 hari 40 malam dia padahal nggak makan nggak minum. Israel di sini sudah menyembah berhala, bikin minta anak lembu emas sama Harun. Mereka sudah jatuh dalam penyembahan berhala, belum aja apa-apa. Akhirnya Musa turunlah, pecahkanlah loh batu itu, dan akhirnya Israel terbelah lagi keimamannya terutama. Tadinya seluruh suku Israel itu imam dan raja-raja. Tapi sekarang karena hanya suku Lewi lah yang berpihak kepada Musa. Waktu itu Musa bilang gini, siapa yang berpihak kepada Tuhan, datang kepadaku. Ya, cuman suku Lewi yang datang. Ya, yang lainnya enggak. Dan akhirnya suku Lewi suruh bawa pedang, bunuh saudaranya itu semua. Dan akhirnya suku Lewi dikuduskanlah menjadi imam. Ya. Sudah gagal begitu,
Itu yang pertama ya, penyembahan berhala Israel ini gagalnya. Yang kedua, kegagalan Israel itu minta raja. Nah ini. Waktu itu zaman hakim-hakim kan, Samuel itu. Dia lihat, ini saya ingin seperti bangsa-bangsa lain, punya raja yang kelihatan dengan mata gitu loh. Yang akan memimpin kami dalam perang dan sebagainya ya. Alasan Israel sih bilang ya, karena anak-anakmu Samuel nggak hidup kayak engkau. Ya, itu alasan-alasan aja. Tuhan bilang begini sama Samuel, udahlah, kasihlah itu raja. Bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah, kata Tuhan. Supaya aku jangan jadi raja bagi mereka. Ini luar biasa ini. Israel nggak sadar bahwa dengan dia minta raja manusia itu, dia sebenarnya menolak Tuhan sebagai rajanya. Nah, ini jadi saya teringat juga ini. Seperti denominasi yang udah jatuh ini. Kalau orang Kristen tuh dihina, Yesus bisa diam dia, sabar dia. Tapi kalau pendetanya dikritik, dihina, marah dia. Jadi sebenarnya siapa rajanya nih orang Kristen ini, jemaat ini, denominasi ini? Ya, siapa rajanya? Ya. Itu nantilah ya kita bahas kalau. Ngeri itu Bapak Saudara, ngeri. Dosa Israel itu yang dua itu penyembahan berhala dan minta raja. Ya memang ada raja-raja yang baik kayak Daud, ya Yosia, Hizkia, ya. Ada raja-raja yang bagus, tapi kebanyakan brengsek semua. Akhirnya akibat Salomo itu kita tahu penyembahan berhala, pecahlah kerajaan itu. Ada kerajaan utara, itu ada 10 suku, dan kerajaan selatan itu Yehuda dan Benyamin 2 suku. Berjalanlah ini sejarah ini, dan kalau berulang-ulang kalau kerajaan utara tuh lebih jahat dia. Yerobeam itu penyembahan berhalanya apa? Karena ada anak berhalanya ada di ada 2 tempat mereka bikin. Akhirnya dibuanglah kerajaan utara itu tahun 722 sebelum Masehi, dibuangnya ke Asur dan tidak pulang lagi. 10 suku itu hilang, nggak tahu di mana sekarang. Kemudian di tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan yang selatan ini yang dibuang ke Babel. Selama 70 tahun itu dibentuk Tuhan, didisiplin ya. Karena Tuhan sudah janji sama Daud ini bahwa kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya. Artinya Mesias akan datang dari keturunan Daud. Jadi Tuhan buang, disiplin lah ya. 70 tahun. Kemudian terjadilah, kita bisa bilang terobosan lah itu ya, walaupun enggak terlalu, ya besar juga itu, terobosan melalui Ezra, Nehemia, Zerubabel yang pulang ke tanah perjanjian. Itu terobosan juga itu ya. Silanya habis gelap terbitlah terang. Itu kan gelap lagi, orang Israel dibuang di Babel itu. Kayak sama aja dengan yang di Mesir ini, diperbudak juga. Itu diperbudaknya di Babel. Kenapa di Babel? Karena disitulah si Raja Nimrod itu berasal itu, Babel. Karena Israel minta raja manusia, Tuhan mau kasih rasanya ya, supaya kamu tahu bedanya kalau kamu punya raja Tuhan dengan punya raja manusia itu rasanya gimana. Jadi Tuhan kasihlah dia di Babel supaya ngerasain. Di sanalah dia. Memang di sana ada kadang-kadang makmurnya juga. Di sana bisa ada lahir, ada sinagoga. Ya mereka setelah 70 tahun beranak cucu, ya udah punya rumah-rumah juga dan sebagainya. Makanya ketika datang terobosan Tuhan untuk membawa umat Israel ke Yerusalem, nggak banyak yang mau, hanya orang-orang yang digerakkan Tuhan aja. Kalau kita hitung-hitung di situ di kitab Nehemia itu nggak, ya sekitar 50.000. Padahal orang Israel barangkali ada 1 juta lebih kali di situ ya, beranak cucu dia. Nah, jadi terobosan Tuhan ini, karena selalu Tuhan itu terkait dengan rencananya. Terobosan yang Tuhan buat selalu terkait dengan rencananya. Kenapa? Karena rencana Tuhan dan karena nama Tuhan sudah Tuhan pilih di Yerusalem ini. Ya, inilah kota yang Tuhan pilih. Disinilah bait suci ditempatkan. Disinilah nama Tuhan diletakkan. Orang Israel tidak boleh sembarangan ngasih perpuluhannya apa semuanya, harus ibadah di Yerusalem ya 3 kali dalam setahun minimal. Hari Raya Paskah, Pentakosta, Tabernakel. Orang Israel datang. Nah, karena
ketika Tuhan lakukan terobosan melalui Ezra, Zerubabel, dan juga Nehemia, itu terkait dengan rencananya ini. Bahwa disinilah namaku berdiam, kata Tuhan selama-lamanya. Yahweh ya, namanya gitu. Jadi terobosan yang Tuhan kerjakan itu memang terkait dengan kehendak dengan rencananya ya. Kemudian setelah terobosan itu, ya Israel itu luar biasa. Waktu dia di tanah di bawah pemimpinan Zerubabel, Nehemia, Ezra, ini luar biasa nih. Israel tidak pernah lagi nyembah berhala di situ. Betul-betul kapok. Dan orang Israel benar-benar menunggu raja itu, yaitu Mesias yang ditunggunya. Ya. Benar-benar dia jerak ya. Memang disiplin Babel itu berasa juga kapok habis-habisan. Sejak itu kalau kita lihat sejarah, Israel tidak pernah menyembah berhala lagi. Hanya sayangnya ini hanya setelah ya kita tahu itu kurang lebih ada istilahnya kalau 400 tahun silent years, artinya tahun-tahun di mana tidak ada nubuat, tidak ada tidak ada firman yang dinyatakan sebagainya ya. Walaupun kalau kita lihat sejarah itu ada seorang yang namanya ini ketika itu Israel itu bait suci dikotori ya. Ada oleh Antiochus Epiphanes kalau nggak salah itu. Nah di situ ada seorang yang namanya Matatias yang punya anak Simon, Yudas, semuanya Jonathan kalau nggak salah berapa. Zaman Makabeus, maka itu zaman di mana Israel sempat merdeka, benar-benar merdeka, ya. Tapi setelah itu habis Matatias ada Yudas, ada lagi pemimpin-pimpinan. Nah mereka dari sinilah muncul orang-orang Farisi, Saduki, ya. Aliran-aliran itu mulai muncul di situ. Dan kita tahu ceritanya nih dinasti Makabeus ini saling beradu cari-cari jabatan ya, itu sejarahnya. Sehingga ketika Yesus masuk melakukan terobosan itu Israel sudah kacau, sudah merosot sekali. Memang Israel itu cinta sekali dengan Taurat, tapi ya itu karena memang hatinya udah jabatan. Orang Farisi ahli Taurat juga dibilang di Injil Lukas tuh hamba mamon, jadi uang jabatan. Nah ini rusak. Cinta Tuhan, maksudnya cinta Taurat ya. Tapi dikuasai uang jabatan ya harus rusak lah. Inilah orang-orang yang bunuh Yesus itu. Sanhedrin, mereka membentuk satu mahkamah agama di zaman Roma itu ya. Mahkamah agama ini namanya Sanhedrin. Inilah udah kemerosotan yang puncaknya ini. Walaupun mereka punya bait suci yang dibagusin Herodes ya. Ini bait suci ini yang dibangun Zerubabel itu jelek. Tapi dipugar oleh si Herodes itu berapa tahun itu? 46 kalau tidak salah. Sehingga walaupun itu motifnya politik ya. Herodes itu orang Edom. Dia ya untuk nyenengin hati orang Yahudi aja. Dia rapihin, jadi walaupun Sanhedrin ini punya punya bait sucinya, ada korban-korbannya semua di situ, ada mahkamah agama dipimpin imam besar, ya zaman Yesus itu Kayafas imam besarnya, ada 70 anggotanya, mereka punya kuasa juga, bukan hanya kuasa dalam bidang agama, bahkan dalam bidang sosial juga, ya. Kalau mereka bisa cambuk tuh orang yang dianggap sesat oleh mereka. Mereka diberi kuasa, tak hanya membunuh nggak boleh, ya. Itu sebabnya Yesus yang dipandang sesat sama Sanhedrin ini, dia harus bawa ke Pilatus untuk dihukum matinya, nggak boleh. Orang Yahudi nggak dikasih hak untuk itu. Jadi gini, saudaraku, dari zaman Ezra ini udah bagus ya, terobosan Ezra, Nehemia, Zerubabel itu suatu terobosan sedemikian sehingga Israel kapok, tidak lagi mau nyembah berhala. Tapi tahun demi tahun ya, berapa belas tahun kurang lebih itu akhirnya merosot, jadilah Sanhedrin yang cinta uang, cinta jabatan. Itulah dia ahli Taurat yang akhirnya begitu Yesus. Ini terobosan Yesus ini adalah terobosan yang general ya, universal ya. Nanti kita lihat kematian, kebangkitan, kenaikan. Memang ini luar biasa nih, Tuhan menggunakan Sanhedrin yang sudah merosot itu bunuh Yesus, tapi melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus itu terjadilah terobosan yang
bisa dibilang selalu universal. Karena kematian Yesus itu adalah kematian sebagai Adam akhir. Artinya seluruh upah akibat dosa itu, Adam yang pertama itu maut ya, upah dosa itu maut, diselesaikan oleh Adam akhir ini. Kematian itu dengan kematian, kebangkitan, kenaikannya surga, dan maut dikalahkan. Ya, makanya nanti kalau di Yerusalem baru nggak ada lagi maut. Itu sebabnya saya bilang seluruh keturunan Adam pada akhirnya akan dipulihkan. Kenapa? Karena terobosan Yesus ini terobosan yang universal ini. Nanti saya mau sebutin dulu ya. Coba lihat yang disalib itu. Sebenarnya yang disalib itu nggak cuma Yesus itu. Menurut firman Tuhan, manusia lama kita terus disalibkan. Ya, Roma 6 ayat 6. Kemudian Galatia juga dunia disalibkan juga di situ. Kemudian ciptaan lama juga disalibkan. Ya, segala sesuatu yang lama itu ditumpas. Ya. Jadi kalau kita lihat lagi 1 Korintus 15 ya, kita melihat lagi itu bagaimana Yohanes 12 ayat 32. Kalau aku ditinggikan, aku akan tarik semua manusia. Dibilang lagi dalam Yohanes 14 bilang, inilah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Ya, nggak ada yang sebagian tuh nggak ada. Semuanya ya. Setiap lutut akan berturut, lidah mengaku Yesus Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Nggak ada yang setengah-setengah tuh. Ini terobosan Yesus ini sangat-sangat universal ya, semuanya. Ya, hanya pemulihannya itu nanti kita lihat bertahap ya. Bertahap, nanti kita lihat lah. Besok lah ya kita akan sambung. Yang jelas terobosan yang Bapa kerjakan melalui Yesus itu adalah terobosan yang universal. Kalau terobosan melalui Abraham itu kingdom ya. Tapi kalau yang Ezra, Nehemia itu apa terobosannya? Membuat Israel kapok nyembah berhala ya. Tapi terobosan yang dibikin Yesus ini itu seluruhnya selesai. Makanya Yesus bilang it is finished, selesai lah. Besok nanti kita sambung ya mengenai gereja ya yang udah jatuh dan sebagainya, nanti manifestasi putra terus sambung ya. Itu terobosan semua itu ya. Tapi yang jelas sampai sini lah kita ambil kesimpulan lah dulu ya. Kesimpulannya memang dalam perjanjian baru itu tidak ada istilah terobosan, tapi ada konsepnya, yaitu habis gelap terbitlah terang. Kita lihat tadi ceritanya, pokoknya habis gelap pasti terbit terang. Ya. Nah, terobosan yang paling penting dalam sejarah manusia lah bisa dibilang lah. Ya, kita sudah lihat tadi terobosan yang lewat Abraham bagus ya, kerajaan yang lewat Musa ya melepaskan umat Tuhan dari perbudakan. Yang melalui Ezra, Nehemia sama Zerubabel membuat Israel kapok nyembah berhala. Tapi terobosan melalui Yesus ini membuat dosa kalah, iblis pun hancur. Karena Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Makanya jangan lagi bilang di neraka itu iblis nyiksa manusia katanya selama-lamanya. Enak aja. Iblis sudah kalah. Kok masih bisa nyiksain orang? Gimana sih? Ya. Udah kalah iblis, sudah hancur udah. Ya. Nggak usah lagi dibicarakan itu. Jadi kesimpulannya terobosan yang dibuat oleh Yesus itu adalah terobosan universal. Seluruhnya it is finished, selesai, dan nanti akan Bapa menjadi semua di dalam semua. Haleluya. Amin.